Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang proyeksi vektor. Dan ini merupakan bagian terakhir dari vektor sebenarnya ya, yang kita pelajari. Oke, kita mulai ya, proyeksi vektor. Apa itu proyeksi? Nah, kalau yang kita ingat bahwa mungkin nanti di judulnya agak ada yang mungkin berbeda ya. Ada yang bilang proyeksi vektor, ada yang bilang proyeksi ortogonal. Sebenarnya sama saja. Mau proyeksi vektor, mau proyeksi ortogonal itu bakal sama saja. Ya, ortogonal artinya tegak lurus begitu. Jadi begini ceritanya, kita punya suatu vektor A, lalu punya suatu vektor B. Nah, ya, lalu mereka kan punya sudut, pasti antara A dan B ada sudut, katakanlah theta. Misalkan kita mau membuat proyeksi A pada B, berarti B kita jadikan alas. A-nya kita buat proyeksi terhadap B, buat bayangan. Bayangannya bayangan ortogonal, artinya yang tegak lurus. Jadi ujung si A itu kalau dijatuhkan kepada B, maka nanti membentuk garis yang tegak lurus dengan vektor B. Makanya disebutnya ortogonal. Begitu. Manakah dia? Nah inilah, ini proyeksi A, proyeksi vektor A pada B. Lambangnya seperti ini. Jadi vektor A indeks vektor B, atau ini kita bacanya proyeksi vektor A pada B. Gitu ya. Apakah sama proyeksi vektor A pada B dengan proyeksi vektor B pada A? Tentu berbeda. Kalau A pada B berarti B-nya jadi alas, vektornya pasti sejajar dengan vektor B, sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kita mencari proyeksi B pada A, berarti A-nya menjadi alas. Jadi ini nanti dibayangkan ke sini buat bayangannya. Wah. Bahkan ini yang A kurang ya. Karena harus segini panjangnya kira-kira kalau digambar. Nah, kayak gitulah. Ini ya, ini proyeksi B pada A. Jadi vektornya berbeda. Artinya tidak berlaku sifat komutatif. Ya, A pada B, B pada A, berbeda itu. Ya. Seperti kalau kita menyimpan bola pada meja dan meja pada bola, tentu berbeda. Ya, kalau bola pada meja, ya berarti meja dulu baru di atasnya bola. Kalau ya begitulah. Kalau bola pada meja gitu. Jadi ada meja kita simpan bola. Tapi kalau meja pada bola, ada bola di atasnya meja. Sirkus seperti begitu. Ya, sudah paham sampai sini ya. Jadi tidak perlu sifat komutatif. Tapi definisi gambaran geometrisnya seperti inilah. Ini sangat banyak digunakan ya biasa di fisika. Karena nanti banyak permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan vektor, aljabar vektor yang koma-koma kayak gitu. Titik-titik gitu ya. Seperti nanti di titik berat juga sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Jadi ini kan proyeksi vektor itu, dia vektor juga. Ini A pada B vektor. Mungkin bisa dilambangkan dengan suatu vektor lain, C, misalkan C. Vektor C boleh terserah. Tapi normalnya seperti ini. Ya. Jadi karena dia adalah sebuah vektor, maka dia punya dua hal. Punya panjang, punya vektornya sendiri, arahnya. Nah, panjang proyeksi, yang pertama, kalau kita mau mencari unsur pertama dari proyeksi A pada B, tentu dia punya panjang. Namanya panjang proyeksi. Atau ada yang juga yang nyebutnya proyeksi skalar. Gitu ya. Atau panjang proyeksi ortogonal. Terserah lah. Bagaimana rumusnya? Nah, begini saja. Jadi lambangnya norm panjang A pada B adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor B ya. Jelas. Karena ini kalau ini A pada B, berarti ini kan panjangnya sama juga dengan A cos B. Ya, gitu ya. Sebenarnya nanti ini kalau dijabarkan ini A dot B per panjang B, dia bakal menjadi A cos B. Kayak di fisika kan, kalau ke sini A cos B, kalau ke atas A sin B gitu ya. Jadi A cos B-nya ya dari sini. Ini kalau dijabarkan ini kan panjang A kali panjang B kali cos B kali cos theta. Nanti B-nya sudah menghapus jadi A cos B, sama saja sebenarnya. Boleh ditulis ya. Lalu nanti ada proyeksi vektornya. Kalau ini panjang proyeksinya, kalau ini proyeksi vektornya. Sebenarnya sama saja dari sini. Ini panjangnya tinggal dikali vektor satuan dari B. Jadi ini dikalikan, masih ingat panjang vektor satuan dari B yaitu adalah B
vektor B dibagi panjang vektor B gitu ya. Jadi kali sehingga menjadi A dot B per panjang B kuadrat kali B. Kenapa panjangnya B kuadrat ya? Karena tadi kan kalau di sini dikalikan dengan vektor satuan B, vektor B dibagi panjang B. Jadi B kali B, B kuadrat gitu ya. Nah, ini hasilnya skalar. Kenapa A dot B skalar? Panjang B-nya skalar. Skalar bagi skalar, skalar. Kalau ini, lihat ya. A dot B skalar. Panjang B skalar. Skalar bagi skalar, skalar. Kali vektor B. Ya, jadi vektor. Begitu ya. Rumusnya cuma segini. 2. Insya Allah tidak susah lah. Ya. Kita lanjut. Lanjutnya ke contoh, berarti ya contoh. Misalkan di sini ada sebuah vektor A dan vektor B lah itu ya. Tentukan panjang proyeksi A pada B atau proyeksi skalar B pada A, proyeksi vektor A pada B. Ini kan panjang proyeksi dan proyeksi skalar artinya sama. Cuma ini A pada B dan ini B pada A. Apakah akan sama? Ya jelas belum tentu sama ya. Berbeda pada dasarnya karena tadi ya, yang tadi juga gambarnya kan berbeda. Yang A panjangnya yang biru, yang B yang merah. Yang B lebih panjang kan kalau di contoh yang tadi. Oke, coba kita cari. Misal kita mau mencari yang A dulu, panjang proyeksi A pada B. Wah, berarti gini saja ya. A pada B berarti A dot B per panjang B. Kita ubah ini ke dalam koordinat lah ya. 236, 22 min 1. Tentu sudah tidak ada masalah di sini. Berarti dibagi, ini panjang pada B. Begini, akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini panjang vektor B. Sudah tidak ada masalah. Ini kan perkalian tinggal gimana? 2 kali 2, ya. 3 kali 2, 6 kali min 1. Begitu. Nah, gitu ya. Jadi 4 tambah 6 min 6. 4 tambah 6 kurang 6. Ya, 6 kurang 6 dulu lah, 0. Ya, jadi atasnya 4, bawahnya akar berapa ini? Akar 9, 3, 4 per 3, beres. Jadi panjang A pada B adalah 4 per 3. Begitu saja, saudara. Tidak ada hal yang mengerikan lah. Sekarang B. Bagaimana kalau panjang proyeksi ataupun proyeksi skalar B pada A? Nah, tentu yang diindekskan A-nya, B pada A. Berarti, nah di sini kuncinya, A-nya menjadi di bawah. Kalau ini kan A pada B, berarti B yang jadi alas. Kalau ini B pada A yang jadi alas, gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Berarti B dot A atasnya sebenarnya sama ya. Kalau atasnya kalau A dot B itu bersifat komutatif, A dot B sama B dot A sama saja. Ya, 2 kali 2 kali 2,2, min 1 dikali 3 kali 6. Cuma bawahnya menjadi A yang di panjang A di sini ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 6 kuadrat gitu. Sehingga jadi 4 tambah itu komutatif kalau dot, tapi kalau proyeksi tidak begitu ya. Sehingga ini menjadi 4 per ini 7 ya, 7. Begitu ya, semudah itu yang kita lakukan, tidak ada yang perlu kita takuti. Buat apa tuh belajar ini? Dan kita juga belum tentu mau jadi seorang fisikawan. Ya kamu niatnya belajar we ya. Bagi yang muslim mungkin belajar itu ya perintah gitu saja, dan tidak akan sia-sia hendak belajar, apalagi belajar matematika ya, mengasah logika. Nanti coba Bapak share lah ya tentang logika, nanti bisa ditonton. Itu untuk menyegarkan pikiran kita. Misalnya kalau sudah belajar fisika, nanti pikiran kita terasa segar gitu. Ini contoh satu ya. Belum selesai ya. Dari contoh satu tadi baru A, B. Sekarang bagaimana yang C? Ya, misalkan A tadi sudah ya, A-nya sama. Ya, ini yang tanyakannya adalah proyeksi vektornya. Nah, kalau proyeksi vektor berarti hasilnya harus vektor. Kalau tadi kan panjang proyeksi atau proyeksi skalar, berarti hasilnya angka. Ini hasilnya adalah apa tadi? Ya, harus buah vektor. Berarti ini tinggal A dot B per panjang B kuadrat kali B. Itu mah harus ingat goyahna. Ya. Nah, rumusnya sama lah ya, 2 kali 5 gitu. 2 3 6 dikalikan. Cuma di sini jadi B. Gitu ya. Ini Bapak langsung contohnya ke yang ruang 3 ya, karena ruang 2 mah ya tinggal dikurangi satu elemen, itu lebih mudah tentu nanti Anda mengerjakannya. Gitu ya.
Ini dikalikan, bedanya bawahnya kuadrat nih, bawahnya kuadrat ya. Jadi ini 4 ya sama 4, bawahnya jadi 9 karena akarnya nggak ada. Jadi 49 kali 2, 2 min 1. Gitu ya. Itu saja. Ini kan skalar, ini vektor, kalikan saja. Ini perkalian vektor dengan skalar. Nah ya, sebenarnya kan 8/9 min 4/9. Nah, kita biar lebih cantik lah, ubahnya ke dalam bentuk vektor satuan IJK ya. Jadi 8i tambah 8/9i tambah 8/9j kurang 4/9. Nah, begitu saja yang kita kerjakan ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ya, misalkan vektor P adalah I min I kurang J tambah K dan Q I tambah A tambah K. Jika proyeksi skalar P pada Q adalah akar 2, tentukan nilai A. Ini mah diketahui vektornya, skalarnya, ditanyakannya adalah berapa A-nya gitu ya. Sama saja. Kita mulai dari panjang P pada Q, berarti P dot Q per panjang Q. Ya, panjang Q, karena di sini Q-nya jadi alas. Masukkan saja ini mah, berarti ke bawahnya jadi persamaan. Kenapa? Ruas kirinya ada, ruas kanannya ada. Ya, panjang P pada Q, tahu kita akar 2. Ya, P dot Q, biasalah. Ya, ini kan 1 min 1, 1. Ya, 1A, 1. Bawahnya panjang dari Q. 1 kuadrat tambah A kuadrat tambah 1 kuadrat. Kalikan. Wah, ya ini kalikan biasalah 1, 1 min A. Gitu ya. Bawahnya jadi 2. Nah, kita kan mencari A nih. Kali silang dong ini mah ya. Ini pindah ke sana, ke kanan. Jadi, nah begitu akar 2 kali akar 2 tambah A kuadrat. Yang kiri jadi 2 kurangi A. Di sini kan ada akar ya. Gimana cara menghilangkan akar? Kuadratkan langsung kita. Ruas kiri dikuadratkan, hilang akarnya. 2 kali 2 tambah A kuadrat. Ruas kanan dikuadratkan, ya kuadratkan saja. Ya. Nah, ini kan kalau ruas kiri kalau dikalikan jadi 4 tambah 2 kuadrat. Ruas kanan, awas ruas kanan ya. Kuadratinya nggak jadi 4 ditambah A kuadrat lah. Ya, keterlaluan Anda kalau masih kayak gitu. Begitu ya. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat. Welcome back, persamaan kuadrat. Begitu. Gimana? Ini pindah ruas aja lah. A-nya pindah, ya 4-nya habis. Jadi, A kuadrat tambah 4A tambah sama dengan 0. Kan begitu. Ya, ini kan A. 2A kuadrat dikurangi A ya. 0. 4-nya habis, pindah jadi 4A. Set. Faktorkan. Ini mah A kali A tambah 4 sama dengan 0. Begitu. Berarti A-nya adalah 0 atau A-nya min 4. Ya, semudah itu yang kita lakukan. Semoga ini memberi pencerahan, nanti tinggal kita berlatih saja. Ya, tetap semangat meskipun sekolah belum ada kepastian kapan kita bertemu, tapi mudah-mudahan lah bulan depan kita bertemu ya. Kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini, COVID-19 ini segera pergi atau kitanya dikuatkan gitu ya, yang dikuatkan, yang sekarang sedang sakit ya, baik itu di seluruh Indonesia, semoga cepat diberikan kesembuhan. Oke, Anda juga jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga asupan makanan, jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup ya, jangan ada kata begadang, janganlah, kita jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.